Beredar video di media sosial pada 16 Januari memperlihatkan tentara Israel melakukan tradisi ritual kaparot. Disebut ritual itu adalah proses pemindahan dosa para tentara Israel ke ayam putih. Dikutip dari Tribun News pada 17 Januari, menyatakan bahwa ritual itu sebagai penyucian dosa. Dalam video itu terlihat seorang tentara Israel yang memegang seekor ayam dan mengangkatnya di atas kepala. Menurut tahayul Yahudi, mereka percaya bahwa dosa-dosa mereka akan ditangguhkan kepada ayam tersebut. Banyak orang di Israel yang mempraktekkan ritual itu di jalan secara terbuka dalam perayaan mereka yang dikenal sebagai kaparot, sebagai penyucian dosa-dosa mereka seperti yang mereka yakini. Di satu sisi, pengamat menggambarkan tindakan itu sebagai kebodohan terbaru Zionis di jalur Palestina yang terkepung. Satu sosok yaitu jurnalis Muhammad Al-Walidi menerbitkan video dan menuliskan pendapatnya. Menurutnya mereka mandi dengan darah 25.000 orang warga Palestina dan membuat seekor ayam menanggung dosa mereka. Ali Khamenei memuji serangan Houthi di Laut Merah, mengatakan bahwa harus dilakukan hingga mencapai kemenangan. Pujian dari pemimpin tertinggi Hamas itu dikatakan dalam pidatonya pada Selasa 16 Januari kemarin. Dikutip dari Tribun News pada 17 Januari melansir dari Al Arabiya, menyatakan bahwa Ali memuji Houthi yang telah melakukan pekerjaan dengan baik. Lanjutnya, apa yang telah dilakukan Houthi dalam mendukung rakyat Gaza benar-benar patut dipuji. Khamenei menambahkan, Houthi telah menyerang saluran vital Israel. Ia bahkan menegaskan bahwa upaya pembelaan itu harus terus berlanjut hingga mencapai kemenangan. Khamenei berpendapat serangan Amerika Serikat dan Inggris di Yaman beberapa waktu lalu yang menargetkan Houthi tidak akan menghalangi gerakan Houthi. Sebatas informasi akhir, baru-baru ini Houthi bahkan mengaku bertanggung jawab atas serangan rudal terhadap kapal kargo berbendera Malta di Laut Merah beberapa waktu lalu. Pakistan kutuk serangan Iran yang terjadi pada 16 Januari yang berimbas menewaskan 2 orang anak. 2 negara pemilik senjata nuklir tersebut dikabarkan berpotensi kobarkan perang di Timur Tengah. Dikutip dari Associated Press pada 17 Januari, kutukan Pakistan muncul pada hari ini mengecam serangan udara tersebut. Pakistan mengecam serangan itu sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap wilayah udaranya. Dikabarkan sumber bahwa serangan di provinsi Balochistan di barat daya Pakistan itu membahayakan hubungan diplomatik antara kedua negara. Namun dikabarkan juga bahwa kedua belah pihak juga tampak khawatir untuk saling memprovokasi. Iran dan Pakistan yang memiliki senjata nuklir juga telah lama saling mencurigai atas serangan militan di negaranya. Serangan itu juga mengancam untuk semakin mengobarkan kekerasan di Timur Tengah yang belum terselesaikan akibat perang Israel terhadap Hamas di jalur Gaza.
Qatar dan Prancis sepakat mengirimkan bantuan obat-obatan dan kemanusiaan pada 17 Januari 2024. Paket itu dikabarkan untuk warga Palestina dan juga kepada puluhan sandera yang ditahan Hamas di Gaza. Dikutip dari Associated Press pada 17 Januari, obat-obatan tersebut tiba di Mesir dan sedang dalam perjalanan ke perbatasan. Seorang pejabat senior Hamas mengatakan bahwa untuk setiap kotak yang disediakan untuk para sandera dan 1.000 kotak lainnya akan dikirimkan untuk warga Palestina. Kesepakatan itu juga mencakup pengiriman bantuan kemanusiaan kepada warga Palestina di wilayah pesisir yang terkepung. Diketahui pengiriman bantuan itu terjadi setelah lebih dari 100 hari konflik yang tidak menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Bahkan peperangan yang terjadi baru-baru ini justru semakin memicu ketegangan di Timur Tengah dengan serangkaian serangan dari Irak Utara hingga Laut Merah dan dari Lebanon Selatan hingga Pakistan. Sebanyak 16 ton persenjataan telah diterjunkan di Khan Younis dalam beberapa hari terakhir. Penerjunan itu menjatuhkan amunisi, bahan bakar, air, dan makanan untuk divisi ke-98 di wilayah Gaza Selatan tersebut. Dikutip dari laman resmi IDF pada 17 Januari, proses pengiriman itu merupakan operasi logistik gabungan. Dilakukan oleh Divisi Teknologi dan Logistik dan Unit Pasokan Udara Brigade Marum menggunakan pesawat angkatan udara jenis Shamshon alias pesawat angkut C-130J. Operasi itu melakukan penjatuhan sekira 16 ton amunisi, bahan bakar, air, dan makanan. Semua persenjataan itu dipasok untuk pasukan divisi ke-98 yang kini sedang bertempur di Khan Younis, Gaza Selatan. Perlu diketahui sejak awal pertempuran, 5 operasi pasokan udara telah dilakukan, di mana sekira 60 ton pasokan didatangkan untuk pasukan manuver dengan tujuan agar semua pasukan di semua titik di wilayah Gaza memiliki kesinambungan fungsional. Tank-tank Israel kembali menyerbu Gaza Utara setelah dilaporkan cabut dari wilayah itu pada 15 Januari 2024. Warga setempat mengatakan bahwa dengan kembalinya IDF ke Gaza Utara justru bisa memicu kembalinya pertempuran paling sengit sejak tahun baru. Dikutip dari Tribun News pada 17 Januari, padahal pertempuran di Gaza Utara sempat mereda tepat saat Israel mengumumkan akan mengurangi operasinya di wilayah tersebut. Laporan deskriptif menggambarkan pertempuran diwarnai ledakan besar yang terlihat di wilayah utara Gaza dari seberang perbatasan dengan Israel. Itu disebut sebagai hal yang jarang terjadi selama 2 minggu terakhir setelah Israel mengumumkan penarikan pasukan. Upaya pengurangan di utara itu disebut sebagai bagian dari transisi ke operasi yang lebih kecil dan tertarget. Namun terbaru, deru tembakan hebat justru terdengar melintasi perbatasan sepanjang malam. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.